Selamat pagi Kak. Gas Bro lanjutkan. Haruskah saya meminta Leilin untuk mencoba jika dia bisa menelannya? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Yang Ye, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang begitu naif. Meskipun Leilin bisa melahap petir, itu tergantung pada petirnya. Petir di depan mereka ini adalah sesuatu yang bahkan bisa membunuh ahli Saint Realm, jadi, tidak ada bedanya dengan pacaran mati jika dia memintanya melakukan itu. Serang bersama. Suara The Hallowed Lord bergema sekali lagi, dan kemudian semua Half Saints di sini melakukan serangan terkuat mereka dan meledakkannya ke langit. Penghancur surga. Jari Hellshackle. Slash Soul Eater. Lebih dari 10.000 Half Saints menyerang secara serempak. Jadi, seberapa mengerikankah pemandangan seperti itu? Serangan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke pilar petir sementara ledakan-ledakan bergema di langit. Akhirnya, itu meledak terpisah di bawah kekuatan gabungan mereka, dan itu berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke tanah. Hahaha, teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema. Siapapun yang tersambar petir itu langsung dilenyapkan, dan itu bahkan termasuk beberapa Half Saint. Meskipun mereka telah menghancurkan pilar petir, beberapa ribu Half Saint telah binasa. Sementara itu, pusaran petir besar di langit tiba-tiba meluas dan langsung menutupi seluruh langit. Setelah itu, petir halus yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai. Pada saat ini, seluruh benua dan Hallowed Grounds gemetar. Rasanya seperti hari kiamat benar-benar telah tiba. Meskipun Half Saint tidak bisa menahan petir, mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk menghindarinya. Meskipun itu hanya tindakan sementara, keberadaan di bawah alam setengah Saint tidak seberuntung itu. Mereka bahkan tidak bisa mengelak. Tangisan melengking yang tak terhitung jumlahnya dan lolongan sedih bergema tanpa henti di setiap sudut benua dan Hallowed Grounds. Gumpalan keganasan melintas di mata Yang Ye saat dia menyaksikan adegan ini. Dia menatap pusaran tak berujung di langit dan meraung dengan marah, The Hallowed Grounds berdosa, dan begitu pula para Profounders yang menantang, tapi apa kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang biasa itu? Astaga, betapa tidak adilnya Anda. Mencoba beralasan dengan itu pasti ada yang salah dengan kepalamu. Qin Bufan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, pusaran di langit tiba-tiba berhenti berputar. Qin Bufan tidak bisa membantu tetapi tercengang oleh ini, dan dia berbicara dengan heran, ini benar-benar berhasil. Yang Ye tercengang juga. Tetapi pada saat berikutnya, pusaran itu mulai berputar dengan liar sekali lagi, dan bahkan lebih banyak lagi petir yang turun. Pada saat yang sama, pilar petir yang panjangnya lebih dari 1 kilometer tiba-tiba muncul dari pusaran, dan turun ke arah Yang Ye. Apa-apaan ini? Qin Bufan merasa ngeri, dan dia melintas jauh dari Yang Ye. Dia berkata, kamu benar-benar keberadaan yang jahat. Tidak ada hal baik yang datang dari dekat Anda. Aku hampir mati ketakutan. Bukan hanya Yang Ye yang terpana saat melihat pilar petir turun ke arahnya, bahkan ahli lain di sekitarnya pun tercengang. Di masa lalu, orang-orang berkata bahwa seseorang akan menderita murka surga jika seseorang mengutuk langit, dan banyak yang tidak percaya itu. Namun, mereka percaya sekarang. Elder Mu dan Lu Yan ngeri, dan mereka buru-buru terbang ke langit di atas Yang Ye. Pada saat yang sama, Yin Yin juga muncul di sana. Mereka bertiga meluncurkan serangan terkuat mereka di pilar petir. Sebuah ledakan besar bergema sementara mereka bertiga diledakkan dari langit, dan pilar petir terus turun menuju Yang Ye tanpa kehilangan kecepatan sama sekali. Cahaya sengit melintas di mata Yang Ye. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, dia tidak memiliki kebiasaan untuk menyerah. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang, Hallowed Lord tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, para ahli dari Hallowed Grounds dan para ahli yang menantang muncul di udara di atas Yang Ye juga. Setelah itu, mereka semua menyerang secara serempak sekali lagi. Pilar petir tersebar, tetapi hampir 3.000 Half Saint binasa sementara banyak orang biasa kehilangan nyawa mereka. Pada saat ini, darah mengalir dari bawah topeng Hallowed Lord. Tuhan yang dikuduskan berbicara perlahan, terlepas dari permusuhan antara kita di masa lalu, kita harus bergabung melawan musuh kita bersama sekarang. Musuh kita bukanlah surga luar tapi surga Dao. Jika kita tidak bekerja sama, maka semua orang akan mati di sini hari ini. Yang Ye mengangguk dan berkata, terserah Anda. Saat dia berbicara, dia mendekati Penatua Mu, Lu Yan, dan Yin Yin. Ketiganya terluka parah, dan tubuh mereka berlumuran darah. Terutama bagi Yin Yin. Seluruh gaunnya telah berubah menjadi merah tua, dan tangannya telah terbelah dan tertutup retakan padat. Sepertinya mereka akan hancur kapan saja. Dia segera melompat ke pelukan Yang Ye saat melihatnya. Di sisi lain, tubuh Yang Ye sedikit bergetar karena tubuh Yin Yin masih diselimuti petir.
Tangan saya, kakak, tanganku. Yin Yin menangis dengan sangat sedih. Pada saat ini, dia sama sekali tidak tampak seperti ahli yang tiada taraf. Yang Ye mengusap kepalanya, lalu meraih tangannya. Energi valet primordial dalam dirinya masuk ke tangannya, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Yin Yin segera tersenyum saat melihat tangannya baik-baik saja. Yang Ye menyeringai, dan kemudian dia menatap Elder Mu dan Luyan. Elder Mu, Senior Lu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Keduanya menggelengkan kepala dengan ringan. Setelah itu, Luyan berkata, gadis kecil itu sangat kuat. Dia benar-benar menahan 70% petir sendirian sekarang. Jika tidak, saya dan penatuamu mungkin telah kehilangan nyawa kami. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melihat ke langit dan berkata kita mungkin benar-benar mati di sini jika Sabre Emperor itu gagal. Yang Ye melihat ke langit saat mendengar ini. Pada saat ini, pedang merah darah di genggaman Sukianye hampir sepanjang 10 km, dan tergeletak di cakrawala. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Di sisi lain, Tuan yang dikuduskan, para ahli dari perkebunan suci, dan para ahli yang menantang berdiri di langit di atas Sukianye, dan mereka membantunya melawan efek petir yang mengalir ke arahnya. Tentu saja, mereka harus membayar mahal, dan Half Saint jatuh hampir di setiap saat. Tiba-tiba, tanah meledak dan kemudian Xiao Ying dan makhluk lava yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Semua orang di sini tercengang oleh kedatangan mereka yang tiba-tiba dan tidak terduga. Ada sungai lava mendidih yang tak berujung di belakang kelompok Xiao Ying. Lava itu melonjak tanpa henti dari bawah tanah, dan itu seperti semburan karena langsung menelan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di sini tercengang, dan mereka buru-buru terbang ke udara. Xiao Ying, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Ye menatap Xiao Ying dengan heran. Apakah dia berniat membalas dendam pada saat seperti ini? Semua orang menatapnya juga, dan tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan. Xiao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, petir tidak akan hilang saat menghantam tanah. Itu masuk jauh di bawah tanah dan menghancurkan kerak bumi. Petir telah menembus seluruh tanah, jadi lava tak berujung akan melonjak keluar dari kedalaman bumi sampai membanjiri seluruh dunia ini. Yang Ye bertanya, kamu adalah Raja Sprite elemen api, tidak bisakah kamu menghentikannya? Aku bukan dewa, dia melanjutkan, aku bisa menghentikan sebagian darinya, tapi tanah di seluruh dunia ini telah tertembus, jadi lahar akan keluar tanpa henti. Saya tidak berdaya untuk menghentikannya. Itu tidak akan membuat perbedaan bahkan jika dia bisa menghentikannya. Sementara itu, Qin Bufan tiba-tiba berkata ia ingin menghancurkan seluruh dunia ini. Jika saya tidak salah, orang itu pasti akan membalas dendam untuk Dao surga dunia ini. Yang Ye menjawab, kedengarannya seperti omong kosong. Anda membuatnya terdengar seperti seseorang. Qin Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, percayalah. Sementara surga Dao tidak memiliki kesadaran sejati seperti manusia, ia juga tidak sepenuhnya tanpa kesadaran. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang sangat misterius yang mampu melakukan apa saja. Luyan melihat ke langit, sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa Sabre Emperor dapat menghancurkannya dengan tekniknya. Semua orang juga menatap ke langit. Jelas, Kaisar Sabre adalah harapan terakhir mereka. Jika dia gagal, maka mereka semua akan menghadapi kematian. Semakin banyak yang sekarat di bawah petir kesusahan sementara pedang merah darah Sukianye masih tumbuh lebih besar dan lebih besar. Beri aku 300 napas. Waktu suara Sukianye tiba-tiba bergema. Begitu dia berbicara, pilar petir hitam gelap tiba-tiba turun dari langit. Itu tidak terlalu besar, tetapi energi yang dikandungnya jauh lebih menakutkan daripada semua pilar petir sebelumnya. Tak terhitung yang merasa ngeri ketika mereka melihatnya, dan itu termasuk Lord yang dikuduskan yang murid-muridnya telah menyempit menjadi seukuran jarum. Grandmaster Senmo, suara The Hallowed Lord bergema sekali lagi. Gumpalan cahaya buas melintas di Senmo yang berdiri di atas kilin hitam. Dia melintas ke langit, mengarahkan satu tangan ke atas ke langit, dan menunjuk yang lainnya ke bawah ke tanah. Jimat dunia. Dalam sekejap energi roh di area beberapa ribu kilometer menyatu menuju Senmo, dan mereka secara bertahap membentuk formasi besar yang terbuat dari simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bantulah aku, Senmo berteriak dengan keras. Semua yang lain tidak berani ragu sama sekali, dan mereka mencurahkan semua energi mereka yang lebih dalam ke Senmo. Dengan dukungan dari energi mendalam setiap orang, lingkaran simbol tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, mereka menyaksikan pilar hitam gelap dari petir menghantam lingkaran simbol. Begitu mereka bersentuhan, formasi besar itu langsung hancur berkeping-keping sementara banyak suapan esensi darah menyembur dari mulut Senmo saat dia jatuh ke tanah.
Untungnya, pilar petir telah tersebar, dan itu berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke sekeliling. Bahkan kemudian, lebih dari 2000 Half Saint masih binasa. Sangat mengerikan. Qin Bufan menggelengkan kepalanya saat dia berdiri di sisi Yang Ye. Yang Ye meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa hanya berdiri di sini dan berbicara. Bagaimanapun juga kau adalah Half Saint, jadi lakukanlah. Semua ahli naik ke panggung pada saat-saat terakhir. Qin Bufan berbicara dengan nada yang sangat serius. Katakan saja kamu takut mati. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, pusaran besar di langit berhenti tiba-tiba, dan kemudian terbelah sebelum petir ungu tua yang berbentuk seperti pedang muncul perlahan dari dalamnya. Begitu muncul di sini, bahkan beberapa Half Saint tidak dapat menahan aura yang dipancarkannya, dan tubuh mereka meledak terpisah. Yang Ye, aku tahu kamu punya semacam kartu truf. Izinkan saya memberitahu Anda dengan serius bahwa jika Anda tidak memanfaatkannya, maka kita semua akan benar-benar mati. Itu adalah petir dari Lightning of Obliteration. Apa-apaan ini? Heaven Dao benar-benar bermaksud untuk menghancurkan dunia ini. Itu sama sekali tidak bercanda. Jejak teror muncul di mata Qin Bufan saat dia menatap petir surgawi ungu di langit. Ini adalah pertama kalinya Yang Ye melihat Qin Bufan begitu panik. Tidak, itu harus digambarkan sebagai ketakutan. Ada teror tebal di mata Qin Bufan. Yang Ye mendongak ke langit. Petir ungu gelap tidak turun dengan cepat seperti pilar petir sebelumnya, dan itu perlahan muncul dari pusaran sebagai gantinya. Tekanan yang sangat menakutkan muncul di sini. Itu menekan semua orang seperti segudang gunung, dan itu tidak hanya membuat sosok mereka bergetar, bahkan jiwa mereka mulai bergetar. Itu adalah bentuk teror yang datang dari kedalaman jiwa dan tulang mereka. Half Saints berada dalam kondisi yang relatif lebih baik, tetapi Profounder di bawah Half Saint Realm lebih buruk. Bahkan banyak yang jatuh lemas ke tanah. Yang Ye juga terpengaruh. Dia buru-buru mengeluarkan pedangnya dengan maksud untuk menyelimuti dirinya dan menahan tekanan mengerikan dari petir ungu tua. Apa Lightning of Obliteration? Yang Ye memiliki ekspresi serius di matanya saat dia menatap petir surgawi ungu tua. Lightning of Obliteration adalah petir yang digunakan untuk melenyapkan dunia. Qin Bufan menjelaskan, jika turun ke dunia ini, maka seluruh benua pasti akan musnah dalam sekejap. Petir seperti itu bahkan tidak muncul selama beberapa puluh ribu tahun di seluruh kosmos yang tak terbatas. Saya tidak pernah berharap itu benar-benar muncul di sini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Qin Bufan mengutuk, saya tidak bisa memahami ini. Sementara Heaven Dao terbunuh di sini dan begitu banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak sampai membuat orang itu mengirim Lightning of Obliteration ke dunia ini. Mungkinkah ada sesuatu di dunia ini yang mengancamnya dan benda itu membuatnya tidak ragu untuk mengirimkan Lightning of Obliteration untuk melenyapkannya? Apa atau siapa yang bisa mengancamnya? Tanya Yang Ye. Qin Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Petir seperti itu jarang muncul. Biar saya jelaskan seperti ini. Dulu ada dunia di mana seseorang membantai miliaran untuk memurnikan harta yang berharga, tetapi bahkan kemudian, surga Dao tidak menurunkan petir penghapusan, dan itu hanya menurunkan jenis petir bencana yang kuat lainnya. Lightning of Obliteration biasanya hanya dimanfaatkan saat merasa terancam. Siapa sebenarnya yang begitu kuat untuk membuatnya merasa terancam? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, itu bukan kamu. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, bagaimana menurutmu? Qin Bufan berkata, benar, saat kamu menentang surga, aku tidak pernah percaya bahwa kamu dapat menjadi ancaman bagi Dao surga dari surga luar. Tidak apa-apa, lihat saja. Petir itu akan turun ke arah orang yang bisa menjadi ancaman bagi surga Dao. Biarkan aku melihat siapa yang tangguh untuk benar-benar menjadi ancaman bagi Dao surga dari luar. Aku juga sangat penasaran. Yang Ye mengangguk. Begitu ia muncul di langit, ia berhenti sejenak di udara seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bergerak sekali lagi, dan perlahan turun ke posisi tertentu di tanah. Pemandangan aneh muncul di langit setelah itu mulai turun. Energi kuat yang dikandungnya bahkan menyebabkan udara meledak secara instan, dan banyak ledakan mengerikan bergema di langit. Selain itu, ruang bahkan dibengkokkan oleh tekanan kuat yang dipancarkannya. Semua orang menyaksikan sambaran petir ungu tua turun. Pada awalnya, mereka tidak dapat membedakan siapa yang ditargetkan, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa itu jatuh ke arah kelompok Yang Ye. Orang lain di sekitar Yang Ye buru-buru pindah ke samping, dan tidak butuh waktu lama hanya Penatua Mu, Yin Yin, dan Qin Bufan untuk tetap di sisinya. Qin Bufan tiba-tiba berkata, menurutmu siapa yang ditargetkannya? Yang Ye menatap Elder Mu dan Lu Yan. Keduanya mengangguk sedikit, lalu mereka pindah ke samping.
Namun, Lightning of Obliteration tidak mengubah lintasannya dan masih terus turun menuju kelompok 3 Yang Ye. Qin Bufan menatap Yang Ye dan berkata, aku yakin itu pasti ditujukan padamu. Jika tidak, maka aku akan melawannya sendiri. Saat dia berbicara, sosoknya bergerak ke samping juga. Kilatan petir masih berlanjut di jalur penurunan yang sama. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa itu ditujukan pada Yang Ye. Semuanya menatapnya. Sebenarnya, Yang Ye cukup tertegun, dan dia merasa dianiaya. Bagaimanapun, sementara dia merasa bahwa kekuatannya benar-benar tidak buruk dan bahkan bisa menyaingi Half Saint bermutu tinggi, tetapi omong kosong untuk mengatakan bahwa dia bisa menimbulkan ancaman bagi dao surga dari surga luar. Karena dao surga dari surga luar adalah sesuatu yang bahkan bisa membunuh ahli Saint Realm. Apakah kamu salah? Yang Ye menelan seteguk air liur sambil melihat sambaran petir ungu yang mendekat. Itu melanjutkan penurunannya. Cahaya ganas melintas di mata Yang Ye. Dia menepuk bahu Yinyin, dan kemudian mendorongnya menjauh dari dirinya. Setelah itu, pedang muncul di genggamannya. Dia mengarahkannya ke langit dan berteriak, jika ada yang menyinggung perasaanku, maka aku akan membunuh orang itu. Jika surga menyinggung perasaan saya, maka saya akan menentang surga saya. Suara Yang Ye berhenti tiba-tiba sementara semua orang di sini juga tercengang. Karena ia benar-benar bergerak, dan ia tiba di atas Yinyin. Semua orang di sini tiba-tiba mengerti, dan mereka menyadari bahwa gadis kecil itu adalah targetnya. Yang Ye tercengang dan begitu pula Qin Bufan. Sementara itu, Yinyin berkedip polos. Apakah saya benar-benar harus melawannya sendiri? Qin Bufan menelan seteguk air liur sementara keringat dingin muncul di dahinya. Aku benar-benar tidak bisa melawan benda itu. Elder Mu dan Lu Yan langsung menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan adegan ini. Karena bahkan mereka tidak bisa menahan sambaran petir itu. Terutama Lu Yan. Dia merasa bahwa dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk melawan petir kehilangan itu bahkan jika dia memulihkan kekuatan masa lalunya. Pada saat yang sama, dia cukup penasaran mengapa itu menargetkan Yinyin. Bukan hanya dia, semua orang di sini juga penasaran. Hanya Yang Ye yang sedikit mengerti. Dia masih ingat bahwa dia memberitahunya tentang bagaimana seorang lelaki tua mengatakan bahwa tubuhnya dapat melahap semua zat material. Tentu saja, dia tidak berpikir itu masalah besar saat itu, tetapi dia mengerti sekarang. Dunia dibentuk dari berbagai hukum dan bahan material. Karena dia bisa melahap semuanya, itu berarti dia bahkan mungkin bisa melahap dao surga dari langit luar jika dia dibiarkan tumbuh. Yinyin adalah orang yang paling menakutkan di dunia ini. Kakak, ketakutan muncul di matanya saat sambaran petir itu mengunci dirinya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu sangat berbahaya, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Dalam keadaan seperti itu, dia secara naluriah memanggil kakak laki-lakinya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye muncul di sampingnya dan meraih tangannya. Jangan. Lu Yan dan Penatua mengeri dan bermaksud menghentikan Yang Ye. Namun, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menghentikan mereka. Dia secara alami dengan jelas menyadari apa yang diwakili oleh tindakannya, tetapi bisakah dia hanya berdiam diri dan melihatnya mati? Dia secara alami akan melakukannya jika itu orang lain, tapi itu adalah Yinyin. Yinyin yang pernah menyelamatkan hidupnya. Kakak, kamu harus pergi. Yinyin berbicara dengan tiba-tiba, ini sangat kuat. Bahkan Yinyin tidak bisa melawannya. Anda akan mati. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, memegang tangannya, dan berbicara dengan nada lembut, jangan takut bahkan jika kakak benar-benar tidak bisa menghentikannya. Kakak akan pergi denganmu. Dia tidak impulsif ketika mengucapkan kata-kata itu, dan dia benar-benar bermaksud untuk melakukan itu. Dia selalu mengikuti kata hatinya sepanjang hidupnya, jadi terlepas dari apakah itu ketika dia membunuh atau menyelamatkan orang, dia selalu memiliki hati nurani yang bersih. Jika dia meninggalkan Yinyin karena Lightning of Obliteration, maka dia tidak akan memiliki hati nurani yang bersih lagi. Tidak semuanya akan berjalan sesuai keinginan sepanjang hidup seseorang. Namun, menurut Yang Ye, yang terpenting adalah memiliki hati nurani yang bersih. Yinyin menatap Yang Ye, dan tidak ada rasa takut di matanya lagi. Ada ekspresi tidak biasa yang cukup rumit di sana. Mungkin bahkan dia tidak memahami emosinya saat ini. Pada saat ini, semua orang melihat Yang Ye. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang itu adalah dewa yang dikuduskan yang mengucapkan kata-kata ini. Tidak heran Yinyin sangat mempercayainya. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya. Tidak heran Lei Lin mempercayaimu tanpa ragu. Mungkin dia tidak akan harus menanggung kesepian dan kesakitan selama bertahun-tahun jika dia bertemu denganmu lebih awal. Xiao Ying menatap Yang Ye sementara sedikit kelembutan terlihat di matanya.
Sementara itu, Yang Mulia dia berkata, Yang Ye, sementara saya tidak tahan melihat Anda, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah pria sejati. Para ahli lain dari Hallowed Grounds dan bahkan para mendalam yang menantang mengangguk sedikit sementara jejak rasa hormat bisa terlihat di mata mereka. Sebenarnya, banyak yang tidak takut mati, tapi sangat sedikit yang bisa mati demi kematian. Semua orang di sini bisa merasakan betapa menakutkannya Lightning of Obliteration, dan tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Bagaimanapun, itu di luar kekuatan seorang Half Saint. Namun, Yang Ye berani menghadapinya. Belum lagi yang lainnya, keberanian seperti itu membangkitkan kekaguman di hati banyak orang. Lightning of Obliteration sangat lambat, tapi tekanan mengerikan yang dibawanya sangat mengerikan. Tanah runtuh, ruang angkasa hancur, dan semua gunung di area seluas 300 km lenyap menjadi ketiadaan. Tatapan Yang Ye sangat tenang saat dia melihat petir ungu yang panjangnya hanya lebih dari 1 km. Apakah dia takut? Tentu saja dia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Tapi ketakutan tidak berarti dia tidak berani menyerangnya. Seorang pria bisa menjadi jahat, seorang pria bisa mati, tetapi seorang pria sama sekali tidak bisa menyerah. Sarung tangan kuno muncul di genggamannya dengan membalikkan telapak tangannya. Tiba-tiba, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia menoleh untuk melihat Qin Bufan. Qin Bufan, jika kamu laki-laki, maka lakukan seperti yang kamu janjikan sekarang. Wajah Qin Bufan bergerak-gerak. Jangan biarkan petir itu jatuh, beri aku 100 napas waktu lagi. Tiba-tiba, suara Sukianye bergema. Semua orang di sini langsung kembali ke akal sehat mereka ketika mereka mendengarnya. Bagaimanapun, jika Lightning of Obliteration menghantam tanah, maka seluruh Hallowed Grounds mungkin langsung berubah menjadi abu. Pada saat itu, benua akan hancur berkeping-keping dan semua orang akan mati. Mari bergabung. The Hallowed Lord muncul di sisi Yang Ye. Pada saat yang sama, para ahli dari Hallowed Grounds dan para ahli yang menentang muncul di sekitar Yang Ye. Sebagian besar manusia egois, tetapi seringkali mereka bersatu dan meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Itulah mengapa manusia mampu bertahan hidup di alam semesta tanpa batas. Insinerator surga. Benevolence Point. Sky Splitter. Pada saat ini, semua orang melakukan serangan terkuat mereka. Namun, bahkan pasukan gabungan lebih dari 10.000 Half Saints hanya menyebabkan Lightning of Obliteration sedikit bergetar, dan bahkan mulai turun lebih cepat. Semua orang ngeri. Saat ini, Yang Ye tidak berani menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari 1.000 orang suci kelas menengah muncul di sini sebelum mereka semua bergabung sekali lagi. Namun, mereka menyadari dengan putus asa bahwa pasukan gabungan mereka sama sekali tidak berguna melawan Lightning of Obliteration. Panggil pedang suci. Suara The Hallowed Lord tiba-tiba bergema di langit. 4 Master Pavilion yang tinggal di sisi Bagava terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, Bagava, ini bukan waktunya untuk itu. Jika kita menggunakannya sekarang, maka... The Hallowed Lord melambaikan tangannya dan berkata, jika kita tidak menggunakannya sekarang, maka kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Tubuh mereka sedikit gemetar ketika mendengar ini, dan kemudian mereka bertukar pandangan sebelum mereka mengangguk dan berbicara serempak. Panggil pedang suci. Suara mereka melesat ke langit. Segera setelah mereka selesai berbicara, raungan pedang yang bergema tiba-tiba muncul dari kota relikui kuno, dan itu melonjak ke seluruh dunia. Setelah itu, seberkas cahaya putih melesat dari kota, dan itu merobek angkasa dan muncul di langit di atas mereka. Cahaya putih menyebar untuk mengungkapkan seorang lelaki tua yang memegang pedang di tangannya. Murid Yang Ye mengerut sedikit karena orang tua adalah orang tua yang sama ia bertemu di bagian bawah akhirat Ocean, 2 tahun master dari pedang roh. Yang Ye sangat bingung karena orang tua itu berkata bahwa dia telah lenyap sama sekali dari dunia ini. Jadi, Yang Ye bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Sementara itu, roh pedang tiba-tiba muncul di sisi Yang Ye, dan matanya benar-benar berubah menjadi merah padam saat dia melihat lelaki tua di udara itu. Sinar cahaya melonjak dari dalam dirinya, dan dia akan menyerang. Yang Ye terkejut saat melihat pemandangan seperti itu, dan dia buru-buru meraih tangannya. Yang terakhir menatap Yang Ye dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya, tapi Yang Ye masih memegang erat tangannya. Berangkat suara roh pedang sangat dingin, dan niat membunuh di matanya semakin tebal. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut bahwa roh pedang akan membunuh orang tua itu, dia takut roh pedang akan dibunuh oleh orang tua itu. Aura yang terpancar dari lelaki tua itu bahkan menyebabkan jantungnya bergetar, dan dia yakin bahwa roh pedang sama sekali bukan tandingan lelaki tua itu. Yang Ye berkata, terlepas dari apa yang telah dia lakukan, dia sudah mati.
Tangan roh pedang sedikit gemetar saat dia perlahan menutup matanya, dan cahaya yang dia pancarkan mulai perlahan meredup. Yang Ye menghela nafas lega saat melihat itu. Tatapan lelaki tua itu menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada para Profounders pemberontak sejenak. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lightning of Obliteration. Ada jejak kesedihan di matanya saat dia berkata, benua itu pasti akan menghadapi malapetaka, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu tidak akan datang dari para ahli yang menantang tetapi dao surga dari surga luar. Senior, tolong bantu kami. Lord Hallowed membungkuk kepada orang tua itu dan berbicara dengan nada yang agak hormat. Satu-satunya alasan keberadaan saya adalah untuk memberikan sedikit bantuan terakhir ke benua. Begitu dia selesai berbicara, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari lelaki tua itu, dan itu disertai dengan raungan pedang. Sosok lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Sinar cahaya menabrak Lightning of Obliteration. Sebuah ledakan besar meletus di langit. Pedang suci dan petir ungu gelap dari petir surgawi meledak terpisah, dan kemudian gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih saat mereka menyapu langit. Ruang di seluruh langit beriak seperti ombak, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Tetapi tepat pada saat ini, petir halus yang tak terhitung jumlahnya dari petir surgawi gelap ditembakkan dari gelombang energi, dan mereka mengalir seperti hujan. Mereka membentuk hujan deras dan lebat sehingga ekspresi semua orang di sini berubah drastis. Awas, jangan biarkan mereka memukulmu. Suara The Hallowed Lord membawa jejak kecemasan dan teror. Namun, dia masih sedikit terlambat. Beberapa Half Saint tidak bisa mengelak tepat waktu, dan mereka disambar petir ungu tua dan terbunuh di tempat. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjerit nyaring. Bahkan Half Saints mengalami nasib seperti itu, dan itu lebih buruk bagi mereka yang berada di bawah realm Half Saint. Kekuatan Yang Ye saat ini memungkinkan penglihatannya untuk melihat jarak lebih dari 5.000 km. Namun, pada saat ini, bidang penglihatannya dipenuhi dengan bentangan mayat yang padat. Semuanya terbunuh oleh tekanan yang dipancarkan oleh petir atau disambar petir. Itu seperti neraka pada saat ini, benua yang mendalam dan tanah suci seperti neraka, dan banyak orang sekarat setiap saat. Setelah pedang suci itu menghancurkan petir penghapusan, pusaran petir di langit tiba-tiba berhenti berputar, dan langit kembali normal. Namun, tekanan menindas yang mereka rasakan semakin kuat seolah-olah langit akan runtuh. Semua orang tahu bahwa itu adalah ketenangan sebelum badai, dan semua tatapan mereka mengarah ke Sukianye. Pada saat ini, pedang merah darah di tangan Sukianye memiliki panjang lebih dari 300 km, dan aura berdarah yang dipancarkannya begitu tebal sehingga bisa tercium di seluruh Hallowed Grounds. Karena orang-orang tak henti-hentinya binasa di seluruh dunia, begitu banyak kebencian, darah, dan energi mengerikan berkumpul menuju pedang merah darah, menyebabkannya tampak lebih menakutkan. Setiap orang yang hidup di sini memiliki pandangan mereka terfokus pada pedang merah darah karena itu bisa dikatakan sebagai harapan terakhir mereka. Jika itu tidak bisa menghancurkan dao surga dari surga luar, maka mereka tidak ragu bahwa mereka akan mati. Semuanya menunggu. Tiba-tiba, pusaran petir di langit tiba-tiba mulai berputar sekali lagi sementara untaian tekanan yang mengerikan melonjak keluar dari dalamnya, bahkan menyebabkan langit dan tanah berguncang. Semua orang bisa dengan samar melihat sesuatu yang menggeliat di kedalaman pusaran, dan sepertinya pusaran itu membentuk bentuk petir yang bahkan lebih menakutkan. Di tanah di bawahnya, lahar mengalir tanpa henti dari tanah, menyebabkan tanah tampak seperti dunia lahar. Selain itu, suhu terik yang diciptakan oleh lava menyebabkan orang-orang yang relatif lebih lemah di antara para penyintas yang beruntung binasa di tempat. Bayangan kematian menyelimuti mereka semua, dan itu menyebabkan keputusasaan muncul di semua hati mereka. Dia tidak lupa melindungi dunia ini bahkan dalam kematian tiba-tiba, roh pedang berkata, hal yang menggelikan adalah bahwa dunia ini akan dihancurkan apapun yang dia lakukan. Kamu masih marah? Roh pedang menjawab dengan nada acuh tak acuh, tidak ada gunanya sekarang. Kali ini, dia benar-benar menghilang dari dunia ini, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Yang Ye tiba-tiba berkata, apakah kamu masih mengakuinya sebagai tuanmu jika kamu bisa melakukan semuanya lagi? Yang Ye berpikir bahwa dia akan segera mengungkapkan penolakan untuk menerima dia sebagai tuannya, tetapi dia terkejut melihat bahwa dia tidak berbicara dan hanya tetap diam. Yang Ye sedikit mengerti. Dia menyadari bahwa alasan roh pedang sangat membenci lelaki tua itu adalah karena dia benar-benar peduli padanya. Lagi pula, tidak akan ada kebencian jika tidak ada kekhawatiran. Yang Ye sangat berterima kasih kepada roh pedang karena dia benar-benar membantunya dalam banyak kesempatan selama ini.
Dia tidak pernah berpikir untuk memilikinya. Sederhananya, dia akan sangat senang jika dia bersedia untuk tinggal, tetapi dia tidak akan sangat kecewa atau sedih jika dia memilih untuk pergi. Karena meskipun dia adalah pedang, dia secara praktis tidak berbeda dengan manusia. Dia seharusnya memiliki hak untuk memilih masa depannya sendiri. Yang Ye menatap ke langit, dan dia berbicara sambil melihat pusaran petir yang menutupi langit. Bisakah Heaven Rain yang sebenarnya membelah langit? Kelopak mata pedang roh bergerak-gerak. Dia menatapnya dan berkata, apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Dia menjawab, pedang roh, jika kamu dapat meninggalkan dunia ini dengan nyawamu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia sedikit tertegun. Dia merenung dalam-dalam untuk beberapa saat dan berkata, saya akan melihat surga luar dan kemudian melakukan perjalanan melalui wilayah bintang. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia menatap Yang Ye dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku akan mencari An Nanjing, Yuxi, dan Sao Yao. Yang Ye berkata, tapi itu tampaknya cukup sulit untuk dicapai. Roh pedang itu mengangguk sebagai jawaban. Dia menatap Suqianye dan berkata, apakah menurutmu dia akan berhasil? Itu sangat kuat. Dia melanjutkan, itu bisa membantai seorang Sein. Yang Ye mengangguk ringan dan berkata, saya harap dia akan berhasil. Jika tidak. Astaga, tepat pada saat ini, suara Suqianye bergema. Semua orang di sini melihat ke atas dan memperhatikan bahwa pedang merah darah besar di tangannya menyusut dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi pedang merah darah yang sangat besar untuk kembali ke ukuran aslinya. Namun, warnanya merah tua seolah terbuat dari darah. Aku akan menghancurkanmu dengan ini. Begitu dia selesai berbicara, pedang merah darah itu merobek langit dan membawa selubung darah bersamanya saat itu melesat ke langit. Kemanapun itu lewat, langit langsung diwarnai merah seperti dicuci dengan darah, dan itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Semua orang di sini menyaksikan pedang merah darah bertabrakan dengan pusaran petir. Sesaat hening terjadi. Sebuah ledakan besar bergema, dan kemudian lubang besar robek di pusaran, memungkinkan cahaya turun dari lubang. Banyak orang merasa sangat gembira saat menyaksikan pemandangan ini. Dalam waktu singkat, lubang itu semakin besar, dan seluruh pusaran dengan cepat menyebar, menyebabkan air mata kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tepat pada saat ini, semua orang tercengang di tempat saat mereka melihat ke langit dengan tidak percaya. Setelah pusaran petir menyebar sepenuhnya, mata besar yang panjangnya lebih dari 1 kilometer telah muncul di depan mata semua orang. Oke, terima kasih Kak.